Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya sebagai Saputra dari kelas 11 IPA 2. Sekarang saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Konspirasi di Balik Tenggelamnya KRI Macan Tutul. Ini saya mempunyai bukunya. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Julius Spohr dan diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini diterbitkan oleh penerbit PT Kompas Media Nusantara dan mempunyai tebal buku sekitar 290 halaman. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang perjuangan KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Komodor Yosudarso yang dibombardir dan ditenggelamkan oleh armada laut Belanda yang didukung dengan pesawat terbang Neptune dan Firefly. Ketiga kapal perang ini dan awaknya sebetulnya tidak disiapkan untuk menghadapi kemungkinan pertempuran. Operasi infiltrasi ke Irian Barat didukung oleh Angkatan Laut RI adalah sebuah misi rahasia. Karenanya, aksi Satuan Tugas Khusus atau bisa disebut dengan STC-9 ini berada di bawah komando Kolonel Laut Sudomo. Itu sengaja dilakukan diam-diam atau dilakukan pada saat tengah malam buta. Namun, entah kenapa armada kapal perang Belanda tiba-tiba muncul mencegat, membuat pertempuran laut di tengah malam itu tidak bisa dihindari. Penjelasan paling logis, menurut informasi rencana operasi rahasia itu bocor, sehingga Angkatan Laut Belanda bisa mengendus rencana infiltrasi tersebut. Mungkin ada benarnya. Sinyalemen yang disampaikan Komandan Kontingen Indonesia, Kolonel Infanteri Sudarto, ada pengkhianatan tingkat tinggi. Jadi secara garis besar, buku ini menceritakan tentang perjuangannya KRI Macan Tutul. Dalam Satuan Tugas Khusus ini tidak hanya satu KRI saja, yaitu ada 3 KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan juga KRI Macan Tumbang. Masing-masing KRI sebenarnya tidak disiapkan untuk menghadapi kemungkinan pertempuran, tetapi apa daya kapal Angkatan Laut Belanda tiba-tiba bisa mengendus bau keberadaan KRI ini. Langkah yang diambil oleh Komodor Yosudarso ini terbilang cukup berani karena beliau dalam keadaan terdesak pun bisa memikir bagaimana caranya harus ada KRI yang selamat untuk memberikan laporan. Lalu beliau mengorbankan dirinya untuk menjadi umpan dan akhirnya beliau beserta awak kru KRI kapal Macan Tutul ini ditenggelamkan oleh armada Angkatan Laut Belanda. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Komodor Yosudarso ini adalah kobarkan semangat pertempuran. Jadi kekurangan dari buku ini tidak banyak, yaitu ada beberapa kalimat yang membutuhkan waktu untuk memahaminya, apa arti dan makna dari kalimat tersebut. Kelebihannya, di sini kita bisa mengetahui arti-arti atau istilah-istilah dalam kemiliteran Indonesia. Contohnya kayak seperti KRI. KRI itu artinya Kapal Republik Indonesia. KSAL, KSAU, KSAD itu merupakan arti-arti dari kemiliteran Indonesia. Dan yang kedua, kita di sini diajak untuk berpikir mengapa KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau ini dalam melakukan operasi rahasia ini tiba-tiba bisa diketahui oleh armada Angkatan Laut Belanda. Sini kita diajak untuk berpikir, apakah ada pernyataan tingkat tinggi? Nah, untuk selengkapnya kalian bisa baca buku ini. Buku ini ada mungkin sudah terjual ya di toko-toko buku. Silakan dibaca dan silakan dipahami sendiri. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.